Di balik operasi pencarian dua remaja yang hilang misterius di Gunung Bismo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terselip sebuah kisah kepahlawanan dan solidaritas kemanusiaan yang amat luar biasa. Puluhan relawan dari berbagai penjuru daerah rela mengorbankan waktu, tenaga, hingga meninggalkan aktivitas pekerjaan sehari-hari demi sebuah misi kemanusiaan. Salah satu aksi nyata yang mencuri perhatian publik datang dari organisasi pencinta alam legendaris tanah air, Wanadri, yang datang jauh-menjauh dari kota Bandung, Jawa Barat. Organisasi penjelajah gunung hutan yang terkenal dengan diklatnya yang super keras ini menerjunkan sedikitnya 12 personel berkeahlian khusus. Mereka datang bukan untuk berwisata, melainkan langsung melebur bersama tim operasi SAR Wonosobo guna mempertebal barisan penyisiran di lereng barat Gunung Bismo yang terkenal sangat ekstrim. Perwakilan relawan Wanadri Bandung, Joseph Fajrinanda, saat dikonfirmasi di posko utama pada Kamis, 9 Juli 2026, membenarkan keterlibatan timnya di lapangan. Kami dari Wanadri Bandung datang ke sini murni untuk mendukung dan mensupport penuh proses pencarian di Gunung Bismo ini. Alhamdulillah, pergerakan tim kami di lapangan bersama unsur SAR lainnya sudah berjalan efektif memasuki hari keempat, ujar Joseph Fajrinanda dengan nada tegas. Hal yang menarik sekaligus menyentuh hati adalah pengakuan jujur dari Jose. Ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya maupun anggota tim Wanadri lainnya sama sekali tidak mengenal secara pribadi kedua korban yang hilang, yakni Arifin Nurrohmat alias Apin dan Yufaidin alias Idin. Ketiadaan ikatan darah, suku, ataupun pertemanan sama sekali tidak menyurutkan langkah kaki mereka untuk menempuh perjalanan darat yang sangat jauh lintas provinsi demi menuju ke Kabupaten Wonosobo. Bagi Jose dan rekan-rekan sejawatnya, aksi nekat menembus hutan Bismo ini murni didasari oleh kode etik kemanusiaan dan panggilan jiwa yang mendalam sebagai sesama pegiat kegiatan di alam bebas. Karena medan utama kami memang bermain di gunung hutan, jadi ini sudah menjadi panggilan dari jiwa kami masing-masing. Ada sesama makhluk hidup yang tersesat dan hilang, bahkan sampai hari ini belum berhasil ditemukan. Itulah panggilan hati nurani yang menggerakkan kami untuk langsung berkemas dan bergerak menuju ke Wonosobo ini, tutur Jose secara emosional. Selama 4 hari mengobrak-abrik jalur tikus bersama Basarnas, Jose mengakui bahwa karakteristik bentang alam Gunung Bismo adalah musuh utama yang sangat menyulitkan pergerakan manusia. Gunung yang memiliki elevasi atau kemiringan tanah yang sangat tajam ini dikelilingi oleh jurang-jurang dalam yang menganga vertikal. Kondisi medan yang berbahaya tersebut diperparah oleh rimbunnya vegetasi hutan yang teramat rapat, sehingga membatasi jarak pandang visual tim pencari. Menurut Jose, kendala operasi pencarian yang belum membuahkan hasil hingga hari ke-8 ini murni disebabkan oleh faktor alam yang ganas, bukan karena kurangnya koordinasi ataupun jumlah personel di lapangan. Meski dihantam rintangan alam yang berat, Jose mengaku sangat kagum dan menaruh hormat setinggi-tingginya atas antusiasme luar biasa dari warga lokal Desa Krinjing serta relawan tetangga dari Temanggung yang bahu mewangi menyuplai logistik dan bantuan tenaga. Mengenai batas waktu misi, tim Wanadri menegaskan akan tetap bertahan di lokasi dan bersiaga penuh mengikuti komando Basarnas hingga operasi pencarian dinyatakan selesai setelah proses evaluasi total pada Sabtu besok.